Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal prediksi PPPK kompetensi teknis untuk guru PPKN di tahun 2023 ini. Semoga para guru PPKN soal ini bisa membantu Bapak Ibu untuk jadikan referensi pengetahuan persiapan PPK di tahun 2023. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Nomor satu, pernyataan yang sesuai dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai A. Landasan ideal hukum nasional Indonesia. B. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. C. Sumber segala sumber hukum di Indonesia. D. Satu kesatuan dengan kebiasaan dasar nasional. E. Alat ukur untuk pengujian peraturan daerah. Jawaban yang benar adalah B. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. Di sini dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran utama sebagai sumber rujukan atau dasar bagi semua peraturan undang-undang di Indonesia. Jawaban B, yaitu sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia, adalah jawaban yang paling sesuai dengan peran Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan kerangka dasar hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber utama yang dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadikannya sebagai dasar hukum yang berlaku bagi seluruh sistem hukum nasional. Jadi jawabannya adalah B, sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. Nomor 2, Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Membawa konsekuensi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah A. Komisi pemilihan umum di tingkat pusat. B. Komisi pemilihan umum di tingkat daerah. C. Komisi pemilihan umum yang namanya belum tentu komisi pemilihan umum. D. Komisi pemilihan umum baik pusat dan daerah. E. Komisi pemilihan umum yang namanya komisi pemilihan umum. Jawaban yang benar adalah D. Komisi pemilihan umum baik pusat dan daerah. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur suatu komisi pemilihan umum yang memiliki ciri-ciri tertentu. Bersifat nasional. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU memiliki wewenang untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Tetap, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang berdiri secara permanen dan terus-menerus, tidak hanya untuk satu kali pemilihan umum saja. Mandiri, Komisi Pemilihan Umum harus memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya, tidak terikat pada kepentingan pihak lain, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan, pelaksanaan, dan pemilihan secara objektif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah bahwa konsekuensi dari pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya komisi pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Jadi jawabannya adalah D. Komisi pemilihan umum baik pusat dan daerah. Nomor 3, dalam pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, KD mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari, maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah
A. Membuat clipping tentang tanaman bunga yang dapat ditanam di sekolah. B. Menjelaskan pentingnya tanaman bunga di Indonesia. Mohon maaf, tanaman bunga di sekolah. C. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. D. Mengumpulkan data jenis yang cocok untuk ditanam di sekolah. E. Membandingkan tanaman bunga di sekolah dan di rumah. Indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat dalam konteks pembelajaran tersebut adalah C. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Pada konteks ini, mengorganisir kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air melibatkan tindakan nyata dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Membuat rencana aksi untuk menanam tanaman bunga di halaman sekolah merupakan contoh tindakan konkret yang dapat mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air melalui penghijauan dan perbaikan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi jawaban yang benar adalah C, membuat reaksi. Aksi ya, reaksi. Membuat rencana aksi, reaksi, menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Nomor 4, Pak Zainuddin sedang mengembangkan RPP dengan KD bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Salah satu rumusan indikator pencapaian potensi yang tepat adalah A. Menunjukkan contoh semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. B. Menjelaskan pentingnya sikap semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. C. Mengidentifikasi berbagai cara untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. E. Menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen pendiri negara saat merumuskan dan menetapkan negara Pancasila. Dalam situasi ini, kompetensi yang ingin dicapai adalah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, indikator pencapaian kompetensi harus mencerminkan tindakan atau perilaku yang menunjukkan sikap bersyukur terhadap Tuhan atas peran para pendiri bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah E, menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen pendiri negara saat merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Ini berarti bahwa indikator tersebut akan dinilai terpenuhi jika dalam pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan, siswa dapat menunjukkan perilaku yang menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan atas semangat dan komitmen para pendiri negara saat merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Perilaku bersyukur ini bisa tercermin dalam tindakan nyata, ungkapan, atau sikap yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap peran sejarah dan upaya para pendiri negara. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 5, dalam rangka perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, susunan anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang. Penambahan anggota terbaru tersebut mengindikasikan bahwa A. Memperkuat perwakilan dari wilayah Borneo untuk bergabung dengan kemerdekaan Indonesia. B. Dilibatkannya generasi muda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Dilibatkannya golongan minoritas dalam membentuk Indonesia merdeka. D. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam pendirian negara Indonesia merdeka. E. Semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan negara yang merdeka. Pada awalnya panitia persiapan kemerdekaan PPKI terdiri dari 21 orang anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia. Namun sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, susunan anggota PPKI diperluas menjadi 27 orang. Perluasan ini memiliki makna penting dalam konteks perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penambahan anggota itu menunjukkan komitmen untuk melibatkan seluruh komponen bangsa dalam proses pembentukan negara Indonesia merdeka. Ini melibatkan berbagai kelompok, wilayah, etnis, agama, dan golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan dari penambahan anggota ini adalah untuk memastikan bahwa berbagai pandangan, aspirasi, dan kepentingan dari seluruh penjuru Indonesia diwakili dan diakomodasi dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga jawaban D, semua komponen bangsa dilibatkan dalam pendirian negara Indonesia merdeka, adalah yang paling tepat. Penambahan anggota dalam PPKI
mencerminkan semangat inklusivitas dan representasi yang kuat dalam menggarap dasar negara baru untuk Indonesia yang merdeka. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, itu tadi 5 prediksi soal PPPK, Kompetensi Teknis untuk Guru PPKN di tahun 2023. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi untuk persiapan Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.